Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuyun Bahtiar. Saya merupakan dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Kiai Haji Wahab Asrullah Tambak Beras Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD-UK TPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu semantik. Sebagai seorang dosen, saya menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu sendiri merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Sedangkan interaction merupakan interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada seluruh mahasiswa sebelum masuk ke dalam sistem pengajaran yang saya ampu. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah semantik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan bahasa Inggris yang berbobot 2 SKS pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah bahasa Inggris ini umumnya merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil di banyak program studi di perguruan tinggi, tanpa terkecuali di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu sendiri. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hakikat dan studi makna sebagai dasar kajian dalam bahasa dan pengajarannya, yang mana mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu tentang konsep dasar semantik dimulai dari pengertian, sejarah dan perkembangan semantik, hubungan semantik dengan ilmu lain, semantik dan masalahnya, makna ditinjau dari segi penamaan dan pendefinisiannya, jenis-jenis makna, relasi makna, medan dan komponen makna, perubahan makna, kategori makna gramatikal dan leksikal, gaya bahasa dan majas, pengajaran makna kata, semantik, dan pragmatik. Pada perkuliahan yang saya lakukan untuk mata kuliah ini adalah tatap muka atau offline selama 16 kali pertemuan. Di sini saya menggunakan metode pengajaran yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan juga metode pembelajaran diskusi. Metode ceramah, dalam metode ini saya menyampaikan informasi melalui presentasi yang saya sajikan melalui PowerPoint kepada mahasiswa secara lisan. Dalam mata kuliah ini saya juga menggunakan buku yang berjudul Introducing English Semantic yang disusun oleh Charles W. Glider sebagai salah satu referensi mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, bagaimana pembelajaran berlangsung selama 1 semester, penjelasan tugas kepada mahasiswa, serta bagaimana penilaian saya terhadap mahasiswa dan bobot penilaian yang saya berikan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengatur strateginya dalam mendapatkan nilai
terbaik di mata kuliah saya. Selain itu, penilaian atau asesmen yang saya lakukan yaitu kehadiran dan presentasi 10%, tugas-tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan yang terakhir UAS sebesar 40%. Adapun reward saya berikan kepada mahasiswa yang mengirim tugasnya sebelum deadline, dan punishment saya berikan pengurangan poin kepada mahasiswa yang terlambat mengirimkan tugasnya. Demikian deskripsi saya tentang mata kuliah bahasa Inggris ini, dan berikut proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin mengabsen. Oke, number one, Miss Ratna Hafti, Miss Qodiatus Solihah, Miss Carisa Nur, Miss Istiqomah, Mr. Arif, Miss Chanifa, Miss Aulia, oke, Miss Deva, and the last Miss Shaflin Salma. Okay, today I would like to explanation about semantic. I want to ask you who want to give opinion about semantic. What is the meaning semantics? Okay, up your hand. Saya, Sir. Jadi semantik itu merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna suatu bahasa. Your answer is very good. Material, I wanna give you about lexical meaning versus grammatical meaning. I wanna test you about lexical meaning. Who want to give opinions about lexical meaning? Saya, Sir. Lexical meaning adalah ilmu yang mempelajari makna dalam sebuah kata. And answer is very good. And the next is about grammatical meanings. Okay, want to give opinion about grammatical meanings. Saya, Sir. Nah, jadi grammatical meaning adalah ilmu yang pelajari makna secara gramatikal, begitu. Your answer is very good. Okay, come back to the PowerPoints. Okay, lexical meaning versus grammatical meaning. If lexical meaning, maknanya adalah ilmu yang mempelajari kata dalam makna atau makna dalam suatu kata. Sedangkan grammatical meaning itu adalah ilmu yang mempelajari makna secara gramatikal. The next point about meaning. Dengan memahami makna itu nanti kita akan paham bahwa kalimat itu bisa dikembangkan atau diproduce by the other, seperti itu. Jadi dengan memahami makna itu, kalimat-kalimat itu bukan hanya satu kalimat yang bisa dikembangkan menjadi makna-makna yang lain, tapi bisa ditambahkan dengan kosakata yang lain. Dengan memahami makna itu kita akan paham tentang ekspresi apa orang yang menjelaskan tentang suatu kata, seperti itu. Jadi dengan paham makna kita akan paham betul apa yang mereka mau informasikan, seperti itu, apa yang mereka inginkan, seperti itu. Itu adalah fungsi dari pemahaman makna dalam semantik. Okay, the next slide is about the type of meaning. Okay. Di dalam PowerPoint ini itu tipe dari makna itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu ada grammatical meaning dan juga lexical meaning. Kalau nanti membahas tentang grammatical berarti maknanya disesuaikan dengan kaidah.
grammatical atau structure. Tapi kalau dalam lexical meaning berarti di situ nanti masuk dalam makna kata itu sendiri atau kata dalam makna yang dimaksudkan dalam materi semantik. Oke. Lexical juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada conceptual meaning dan juga associative meaning. Kalau conceptual meaning berarti sesuai dengan konsep, tidak bisa dirubah-rubah, atau kita sebut itu makna sesuai dengan kamus, yang di kamus itu maknanya itu yaitu sesuai konsep, atau dengan kata lain bisa dikatakan dengan makna denotatif. Kalau associative meaning itu makna yang bisa diasosiasikan atau diberi makna di luar bahasa. Associative meaning itu nanti bisa dipecah lagi, yaitu masuk dalam konotatif meaning, berarti konotasi makna, atau stylistik itu adalah gaya bahasa, afektif itu masuk dalam lingkup masyarakat, sama juga dengan kolokatif meaning. Jadi kalau nanti afektif sama kolokatif itu modelnya, situasinya di luar bahasanya masuk dalam sosial masyarakat, seperti itu. Oke, the next slide is about lexical meaning. Lexical meaning itu apa? The meaning of language express that have sense. Jadi karena ada rasa, karena ada ungkapan. Jadi lexical ini kata yang bisa diasosiasikan di luar bahasa. Oke. The next, the word have lexical meaning means that the word able to associate with the out of language. Jadi lexical meaning itu maksudnya adalah makna suatu kata yang bisa diasosiasikan keluar. Contoh, noun yang bisa dimasukkan asosiasi luar bahasa adalah verb, adjektif, dan juga noun. Noun itu berarti masuk dalam komputer, gitu nggih. Komputer itu kita tahu macamnya banyak. Ada yang pakai monitor kecil, ada tabung besar, tabung kecil, dan sebagainya, gitu nggih. The next is about adjective. Adjektif itu kalau kita menyebutkan besar bisa asosiasikan keluar bahasa. Besar itu bukan berarti manusia. Besar itu bisa diasosiasikan pada gunung, bisa rumah besar, atau benda-benda yang lain seperti itu. Jadi yang dimaksud bisa diasosiasikan keluar itu adalah mempunyai makna yang bukan hanya satu. It is clear? Clear. The next slide is about grammatical meaning. Grammatical meaning, the meaning of language express that have no sense. Jadi dia tidak punya rasa atau bisa diasosiasikan keluar, tetapi has grammatical information, tapi hanya menginformasikan saja. Betul nggih? The next, the word have grammatical meaning are called grammatical word. Jadi kalau dia nanti masuk dalam grammatical meaning berarti dia juga bisa dimaknai dengan grammatical word. Apa saja yang masuk dalam grammatical meaning? Yaitu ada artikel. Artikel itu kan ada ada an, ada the. Itu nggih. Pronoun itu berarti I, you, we, they, she, he, dan teman-temannya. Demonstratif berarti ada this sama this, that, those. Seperti itu nggih. Berarti kalau conjunction ya berarti ada and, ada so, ada or, terus ada mungkin pakai WH question gitu nggih. Seperti itu. Kalau determiner berarti apa? Ada the sama an. Oke. Quantifier itu berarti ada to, 1, 2, 3 dan temannya. Oke. Auxiliary be berarti am, is, are, was, were, dan be itu sendiri. And the next yaitu ada modal. Itu nggih. Ada modal, ada can, ada will, ada must, dan
yang lain, should, shall, ataupun juga bisa masuk dalam konteks similar modal. Oke, similar modal. Oke, bukan hanya itu saja, kata infleksi. Infleksi itu apa? Infleksi itu adalah perubahan. Jadi morfem berarti kata, are also present grammatical informations, so some word containing inflection morpheme are showing grammatical meaning. Jadi kalau nanti kata itu masuk dalam infleksi, itu berarti nanti bisa berubah. Yang tadinya kata komputer itu kalau dikasih determiner atau menggunakan berarti komputer. Kalau nanti dikasih kata awalan to berarti menggunakan to komputer. Grammatical makna atau makna gramatikal itu adalah showing how the sentence differ. Jadi menunjukkan bagaimana kalimat itu berbeda gitu nggih. Berbedanya di apa? Seperti itu. Contoh pada statement vs question itu nggih. A dog bark, seperti itu nggih. Ada lagi did a dog bark. Itu kan maknanya sama kan? Yang membedakan hanya di sini apakah kalimat itu statement, berarti bukan pertanyaan, bukan question, tapi kalau yang question di situ adalah maknanya adalah apakah. Itu saja. Jadi maknanya itu hanya memberikan perbedaan saja, tapi intinya sama. Oke, lexical meanings about a dog bark. Gitu nggih. Jadi intinya adalah kalau ekspresi dari a dog bark itu hanya bisa diasumsikan keluar bahasa gitu nggih. Kalau kita bayangkan dog itu adalah yang seperti itu nggih. Itu berarti masuk kepada reference. Tapi kalau nanti masuk dog yang katakanlah murni di depan kita, berarti masuknya referen. Jadi kalau reference itu masuk kepada imajinasi kita bahwa anjing itu seperti itu. Tapi kalau nanti masuk kepada makna reference, berarti maknanya adalah anjing itu berarti bentuknya di hadapan kita seperti itu. Kalau kita mau mengasosiasikan ini keluar bahasa, masuk ke lexical meaning, kata bak itu apa maknanya? Menggonggong kan? Oke, menggonggong itu orang bisa enggak? Bisa. Berarti kalau diasosiasikan, kalau kita masuk dalam contoh masyarakat, berarti kalau orangnya suka ngomong, kita bisa menyebutkan dia seperti anjing saja, atau dia menggonggong saja. The next slide is about grammatical meaning. Grammatical meaning, the example is a dog bark. Oke, kenapa e-nya ini masuk dalam grammatical? Who knows? Kenapa? Kenapa yang masuk hanya ada abjad a dan ed? Siapa tahu kira-kira? Kok enggak dognya? Kok enggak baknya? Karena itu mempunyai makna yang general, banyak sekali. Itu mau dimaknai sebuah, oke. Itu mau dimaknai dengan seekor, oke. Seperti itu, nggih. Jadi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam lexical meaning, tapi dia masuk dalam grammatical meaning atau word. Sama juga dengan penambahan dengan ed dari kata bak pada tensi simple past, karena dia berfungsi atau difungsikan sebagai grammatical word atau grammatical meaning. Sekarang analisis about grammatical and lexical meaning. A dog bark, this sentence contain lexical and grammatical meaning. Jadi dalam satu kalimat ini itu ada dua makna, bisa dimaknai yaitu masuk dalam lexical ataupun masuk dalam grammatical meaning.
The word bug of sentence contain lexical meaning hanya kepada dog dan bug. Jadi yang masuk dalam lexical meaning itu hanya dua, yaitu dog dan bug saja. Yang selanjutnya, the word of sentence containing grammatical meaning yaitu hanya dua, yaitu ada a dan juga masuk ke dalam bug yang ada ed-nya. Hanya menginformasikan saja seperti itu, G. Jadi intinya dari dog bug itu kalau secara gramatikal bahwa hanya satu ekor saja, atau ada satu anjing saja yang menyala atau menggonggong seperti itu. And the next is marked by grammatical signs as capital letter in the beginning of sentence and full stop in the end. Jadi awalannya harus capital, berarti huruf besar, dan di situ harus full stop atau titik karena di situ adalah masuk statement. Kalau interrogatif harus masuk dalam question mark. It is clear? Any questions? Slide selanjutnya, slide selanjutnya di sini latihan lexical meaning dan juga grammatical meaning. Oke, untuk menjawab 3 soal ini saya ingin membagi dalam satu kelas ini menjadi 3 grup. Oke, silahkan dibagi kelompok menjadi 3 grup. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, I think finish, time is out. Oke, saya akan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu pada grup yang pertama. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Jadi yang pertama kan ada some dogs are barking. Yang pertama menurut leksikal yang dari kata makna katanya, menyesuaikan katanya sih di sini. Jadi di sini yang termasuk leksikalnya itu ada dog sama barkingnya, karena dog sendiri termasuk noun dan barkingnya termasuk dalam kata verb, dalam kelas kata verb. Dan yang gramatikalnya ini menyesuaikan dengan strukturnya. Di sini strukturnya kan termasuk present continuous. Jadi some dogs are barking ini semua termasuk dalam grammatical meaning, di mana some ini termasuk kata yang tidak bisa berdiri sendiri, dan dogs ada imbuhan s-nya tadi, dan are-nya termasuk to be di dalam grammatical meaning, dan barking ini ada imbuhan ing yang termasuk dalam verb ing. Seperti itu. Oke, give applause to group 1. Oke, the next is second group. Who want to answer? Yang kedua yaitu some dogs are bark. Ini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu some termasuk gramatikal karena termasuk quantifier. Terus yang kedua ada dog, itu masuk leksikal dikarenakan bisa diasosiasikan menjadi makna lain, dan ini juga termasuk noun. Terus yang ketiga s-nya itu termasuk gramatikal, yaitu suffix. Terus kemudian ada are, itu juga termasuk gramatikal, to be. Terus ada bark, itu termasuk leksikal dikarenakan bisa diasosiasikan menjadi makna lain, juga termasuk verb. Terus yang kemudian ada ed, yaitu termasuk gramatikal, itu adalah suffixnya bentuk dari pas. Terus makna some dogs are bark itu secara keseluruhan itu gramatikal. Kalimat ini merupakan bentuk passive voice dari simple present. Dogs ini juga merujuk ke some yang berarti jamak. Sudah, terima kasih. Oke, give applause to the second group. Oke, selanjutnya saya berikan kepada grup yang ketiga. Oke, untuk yang exercise yang ketiga ada sentence are some dogs barking. Jadi ini susunan dari question atau interrogative sentence. Yang di sini memiliki 2 meaning, yaitu lexical meaning dan juga grammatical meaning. Untuk
lexical meaningnya sendiri cuma ada dua, yaitu dogs dan barking, yang bisa memiliki arti berbeda-beda dalam tergantung konteksnya nanti. Terus untuk yang grammatical meaning itu ada seluruhnya masuk. Yang pertama ada are, karena are-nya di depan karena ini interrogatif, are-nya itu berupa to be, terus some-nya quantifier, dogs itu noun yang ditambahi dengan s karena dia jamak, dan yang terakhir berupa barking karena dia verb ing, karena ini susunan dari interrogative, simple, present continuous. Okay, give applause to the third group. Okay, and the next slide is about projects. Jadi nggak lengkap kalau kita di kelas tidak ada project untuk dikerjakan di pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah choose the short text in English. Jadi kalian mencari short text atau teks pendek. Terus yang kedua, identify the occurrence of their lexical dan grammatical meaning. Jadi di situ nanti silakan dianalisis short text-nya itu masuk grup lexical meaning yang mana, masuk grup grammatical meaning yang mana. Oke. I think it is clear. Kesimpulannya pada materi hari ini adalah lexical meaning, meaning of lexicon atau meaning makna dalam kata. Grammatical meaning, meaning studied in grammatical. Jadi grammatical meaning itu adalah makna yang disesuaikan dengan kaidah secara gramatikal. Grammatical dan lexicon is interrelated atau sama-sama lah atau punya hubungan seperti itu. Grammar reflects the ways in which lexical operate as meaning of communication and as instrument of thought. Jadi kalau tata bahasa atau grammar itu mereflektasikan di mana kata itu bisa dioperasikan kemana-mana. Terus kalau parts of meaning of lexicon is encoded in the grammatical structure of language. Jadi kalau lexical meaning itu dia masuk dalam konteks grammatical tapi dia bisa berdiri sendiri. Maybe it is the last meeting. Sebelum kita closing, apakah ada pertanyaan? No, it is clear? Okay, if it is clear, I think that's all for this meeting and see you the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran bahasa Inggris yang saya ampu. Semoga memberikan banyak manfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.